Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Seruni Ratnasari. NIM saya 18721505152. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Perekonomian Indonesia yang diampu oleh Bapak Uza Sukmana, SPD, MPD. Nah, langsung saja ke materinya. Sistem perekonomian Indonesia. Di sini ada definisi sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah cara suatu negara mengatur kehidupan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran. Pelaksanaan sistem ekonomi suatu negara tercermin dalam keseluruhan lembaga-lembaga ekonomi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sistem perekonomian negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ideologi atau falsafah hidup bangsa, sifat dan jati diri bangsa, serta struktur ekonomi. Yang B, ada macam-macam sistem ekonomi di Indonesia. Yang pertama ada sistem ekonomi liberal atau kapitalis atau pasar. Sistem ekonomi liberal yaitu sistem ekonomi di mana ekonomi diatur oleh kekuatan pasar atau permintaan dan penawaran. Sistem ekonomi liberal menghendaki adanya kebebasan individu melakukan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi liberal banyak dianut negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Yang kedua ada sistem ekonomi sosialis atau komando atau terpusat. Sistem ekonomi sosialis yaitu sistem ekonomi di mana ekonomi diatur negara. Dalam sistem ini, jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah pusat. Sistem ekonomi sosialis banyak diterapkan di negara-negara Eropa Timur yang pada umumnya menganut paham komunis. Yang ketiga ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan penggabungan atau campuran antara sistem ekonomi liberal dan sosialis. Dalam sistem ini, pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Sistem ini banyak diterapkan di negara-negara yang sedang berkembang. Berikutnya, C. Perkembangan sistem ekonomi sebelum Orde Baru. Sejak berdirinya negara Republik Indonesia, banyak sudah tokoh-tokoh negara pada saat itu telah merumuskan bentuk perekonomian yang tepat bagi bangsa Indonesia, baik secara individu maupun melalui diskusi kelompok. Sebagai contoh, Bung Hatta sendiri semasa hidupnya mencetuskan ide bahwa dasar perekonomian Indonesia yang sesuai dengan cita-cita tolong-menolong adalah koperasi. Mohatta dalam Sri Edi Suwasono tahun 1985. Namun bukan berarti semua kegiatan ekonomi harus dilakukan secara koperasi. Pemaksaan terhadap bentuk ini justru telah melanggar dasar ekonomi koperasi. Yang selanjutnya ada sistem perekonomian Indonesia berdasarkan demokrasi Pancasila. Terlepas dari sejarah yang akan menceritakan keadaan yang sesungguhnya pernah terjadi di Indonesia, maka menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, sistem perekonomian Pancasila tercermin dalam pasal-pasal 23, 27, 33, dan 34. Sistem ekonomi Pancasila yang di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi berarti bahwa kegiatan ekonomi dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah. E. Sistem perekonomian Indonesia sangat menentang adanya sistem free fight, liberalisme, etatisme, dan monopoli. Dengan demikian, di dalam perekonomian Indonesia tidak mengizinkan adanya A. Free fight liberalis ialah adanya kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah dengan dampak semakin bertambah luasnya jurang pemisah kaya dan miskin. B. Etatisme, yaitu keikutsertaan pemerintah yang terlalu dominan sehingga mematikan motivasi dan kreasi dari masyarakat untuk berkembang dan bersaing secara sehat. C. Monopoli.
monopoli suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan pilihan lain pada konsumen untuk tidak mengikuti keinginan sang monopoli. Selanjutnya ada F, perkembangan sistem ekonomi Indonesia setelah Orde Baru. Awal Orde Baru diwarnai dengan masa-masa rehabilitasi, perbaikan hampir di seluruh sektor kehidupan, tidak terkecuali sektor ekonomi. Rehabilitasi ini terutama ditunjukkan untuk membersihkan segala aspek kehidupan dari sisa-sisa paham dan sistem perekonomian yang lama atau liberal atau kapitalis dan etatisme atau komunis. Berikutnya menurunkan dan mengendalikan laju inflasi yang saat itu sangat tinggi, yang berakibat terhambatnya proses penyembuhan dan peningkatan kegiatan ekonomi secara umum. Sejak bergulirnya reformasi tahun 1998 di Indonesia mulai dikembangkan sistem ekonomi kerakyatan, di mana rakyat memegang peranan sebagai pelaku utama, namun kegiatan ekonomi lebih banyak didasarkan pada mekanisme pasar. Pemerintah mempunyai hak untuk melakukan koreksi pada ketidaksempurnaan dan ketidakseimbangan pasar. Yang selanjutnya, para pelaku ekonomi. Ada 3 pelaku ekonomi atau agen-agen pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Dalam ilmu ekonomi mikro, kita mengenal 3 pelaku ekonomi, yaitu pemilik faktor produksi, konsumen, dan produsen. Maka jika dalam ilmu ekonomi makro kita mengenal ada 4 pelaku ekonomi, yaitu sektor rumah tangga, sektor swasta, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Di sini ada peran pemerintah. Secara garis besar, peranan pemerintah dalam perekonomian sebagai berikut. 1. Pemerintah berperan dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi secara efisien. Yang kedua, pemerintah berperan dalam distribusi pendapatan dari golongan mampu ke golongan kurang mampu. Yang ketiga, ada pemerintah berperan dalam menstabilkan perekonomian. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.